Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Coach. Alhamdulillah. Coba yang topinya boleh dibuka. Iya, oke. Nah, itu kan kelihatan cantiknya kan kalau dibuka topinya kan. Iya, oke. Kita akan lanjutkan para coach bimbingan Coach Haril. Kita akan lanjutkan dengan pembimbingan pertama. Jadi di pembimbingan pertama ini tidak banyak agenda kita, cuma kalian melaporkan hasil dari analisis isunya yang merupakan tugas hari ke-10 dan hari ke-11. Kalian oke, yang merupakan tugas hari ke-10 dan hari ke-11 ya. Oke. Baik, nanti hari ini nanti mudah-mudahan nanti hari ini sudah dapat isu apa yang mau diangkat sehubungan dengan rencana penulisan rancangan aktualisasi. Oh ya, sekalian nanti jangan lupa sambil kalian juga mulai membuat draft RA-nya ya, sambil mengerjakan tugas yang saya berikan di setiap hari pembimbingan itu, kalian juga mulai mengerjakan draft RA-nya, rancangan aktualisasinya. Kemarin ada berapa bagian kemarin? Ada 3 ya. Ada 3 bagian kan? Satu, profil instansi dan profil peserta. Kemudian kedua, analisa masalah. Dan yang ketiga, matrik. Ya, ada kan? 3 itu ya. Oke. Nah, jadi yang apalagi yang satu kan sudah bisa sudah bisa dimulai dibuat itu draftnya, ya. Oke, kalau yang kedua nanti hasil dari kita bimbingan hari ini, hasil kita Zoom hari ini nanti kalian bisa tuangkan di bagian kedua, ya, di bagian kedua. Oke, oke, baik, kita langsung saja. Siapa yang mau maju duluan? Silakan, share screen. Boleh siapa? Silakan. Silakan. Siapa saja boleh silakan. Atau Aryan deh dari A, Aryan. Ayo Aryan. Gaskan. Oke, Tayangkan. izin share screen, Coach. Ya, tayangkan yang tabel itu aja Yan. Tabel ini Yan, tabel yang identifikasi isu Yan. Nanti kita cerita di situ. Oke, Hmm. Nggak usah dipaparkan Yan, langsung kita tanya jawab saja biar cepet ya, biar oke. di Sudah ini ada, Yan, Coach? di apa di Zoom agak diperbesar. Oh wes. Up. Oke. Oke, ke pojok lagi, jauh pojok. Oke, Aryan sebagai seksi apa Yan? Kan itu ada bidang Trantibumas. Ada seksinya kan Ya, Yan? seksinya ada dua. Ada seksi operasi dan pengendalian dan seksi Trantibum, Coach. Nah, Aryan masuk seksi mana? Seksi Trantibum. Ah, jadi di ini di apa di bidang itu ditambah bidang Trantibumas, boleh di bawahnya seksi apa itu ya? Oke, Coach. Oke. Oke, ini uraian tugasnya mereka edukasi edukasi. Ini yang Aryan buat nih satu uraian satu isu ya atau ada satu uraian lebih dari satu isu? Ini satu uraian, satu isu saya buatnya, Coach. Oke. Oke, langsung saja Yan. Itu kamu bikin sendiri ya Yan itu keterkaitan pada agenda 3 itu kok isinya itu. Agenda 3 itu kan bukan berrelasi pelayan ya. Ada dua kan? Apa dua agenda 3 itu? Oh, Manajemen sorry, Coach. ASN Dan Smart atau ASN. smart dan Smart ASN. Ya, ASN. ya. Jadi isu yang Sorry, Coach, pertama salah. itu ya, misalnya gini, kurangnya Mhm. edukasi langsung. Nah, itu manajemen ASN atau smart ASN, Aryan melihatnya. Kurangnya edukasi langsung, masuknya mungkin ke manajemen ASN ya, Coach. Nah, maka yang kolom itu kamu tulis saja manajemen ASN gitu aja Yan. Oke, Coach. Oke, enggak usah panjang-panjang lebar kayak gitu. Lu tanya manajemen ASN. Ya, Oke. Baik. Ada berapa isu? Satu, scroll ke bawah. ada Dua, 4 isu, Coach. 4 isu di 4. Kan 4, minimal Coach. tiga-tiga ya. Minimal berapa, Coach? Minimal kan tiga-tiga. Tiga manajemen ASN, tiga semua ASN kan? Oh, jadi 6, Coach ya?
Perasaan dari dulu deh Yan, kalau 3 tambah 3 itu 6, mana ada 3 tambah 3 4 kawan. Sorry coach, Eh, sorry izin coach. coach, izin coach. Kalau nggak salah kemarin 3 uraian 2 isu coach. Oh boleh, boleh satu uraian 2 isu, boleh satu uraian 1 Iya. isu Mas. Terserah. Oh gitu ya. Yang Aryan ini Oke, isunya ada 4 katanya. Mestinya oke. ya, Jadi ada kurang dua apa-apa ya? coach ya. Ada apa-apa Ya, kagak tinggal dilengkapi baik kan. Nah sekarang dari 4 isu ini Aryan yang mana? Yang dianalisis yang terpilih. nomor satu coach. Isinya apa itu? Kurangnya edukasi langsung kepada masyarakat, pelaku usaha dan kelompok rentan terhadap perda atau perkada. Oke. Yang terpilih satu. Penyebabnya apa itu? Penyebabnya kalau untuk kondisi saat ini kan edukasinya masih sebatas banyak dilakukan di media sosial, Instagram, Satpol PP. Ah, Untuk yang ah. turun langsungnya masih kurang maksimal, coach. Nah, itu yang mau diedukasi siapa Yan? Masyarakat sama pedagang kaki lima, coach. Oh, enggak, maksudnya masyarakat dan pedagang kaki lima. Yang kamu mau edukasi ke pasar. Ya, ke daerah Talang Jawa. Oh, ke datang Jawa. Banyak Jawa sana. Ada juga caknya, coach. Oke, isi perda yang kamu sosial edukasikan apa Yan? Rencananya nanti Perda nomor 6 tahun 2019, coach, tentang Ya kan, peraturan daerah. ya kan banyak isinya tuh. Ya, ada 7 poin nggak salah, coach, tapi Nah, belum 7 sempat poin baca itu yang semua, mana coach. yang kamu itu kan sosialisasikan? Ada tertib untuk bahu jalan dan trotoar nanti, coach. Ah, oke. Jadi langsung tembak Yan di situ Yan. Oke, coach. Jadi gini ya, isinya Di kamu ganti saja. Itu kan Mm-mm, kamu mengedukasi itu kan maksud Aryan itu biar masyarakat tuh pemahamannya bertambah gitu ya. betul. Jadi kamu ini aja ya buat isu aktualnya itu masih rendahnya Oke. pemahaman masyarakat tentang apa tadi kata kau tadi? Tentang Tertib Perda apa tadi? nomor 6 tahun 2019 tadi, coach ya. Enggak, tertib apa tadi? Yang kau Oh, ini yang berjualan di trotoar dan bawah jalan. Nah, itu baik kau ambil. Kalau kau ngomong perda kaget banyak nih yang tujuh-tujuh nah kau buat edukasi. Sanggup nggak selama Oh. sebulan kau nak edukasi itu? Kan banyak kegiatannya kayak gitu kan. Ada pembuatan Mm. laporan, perencanaannya. Cak mana? Amun kau sanggup tujuh lah, Ju. Kalau saran Pak, kau sih kok baik, Ya, saranku sih kok baik. Kau ngambil apa? Misalnya mm. Aryan ngambil tadi apa? Penertiban tentang Pedagang tertib. kaki lima di trotoar dan jalan di Nah, bawah jalan tertib, ya. oke, tertib. Jadi masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang ketertiban atau misalnya apa? Tentang apa itu? Tentang ketertiban berjualan, gitu ya. Berjualan ya. Di bahu jalan, gitu. Itu kira-kira Oke, seperti itu. coach. Nah nanti kan kan di tugas itu kan ada Pak minta agenda kan, kaki kan dibuat Ya. agenda yang pakai Fishbone itu ya. Mm-mm. Nah, salah satu KG penyebabnya itu tadi belum optimalnya edukasi Edukasi. langsung. Yo. Oke, coach. Nah, jadi belum optimalnya edukasi langsung penyebabnya. Sehingga gagasan kreatif kamu itu melaksanakan edukasi langsung kepada masyarakat. Nah, inovasinya apa? Kau rencananya edukasi nak cak mana kau ke masyarakat tuh? Apa kau nak sekedar ngomong-ngomong baik tuh? Rencananya sosialisasinya itu kan kalau di daerah Talang Jawa itu kan sudah sering patroli, coach, di sana. Hmm. Cuman kadang Hmm. pedagang yang lama itu pergi, yang baru datang. Jadi rencananya di sana kayak dipasang spanduk atau banner. Gitu kau tulis di judul tadi itu apa. Jadi gagasan kreatifnya tadi melaksanakan edukasi langsung kepada masyarakat tentang tertib berjualan di bahu jalan apa tadi ya tentang apa Ya, larangan ya. berjualan di bahu jalan dengan Hah? memanfaatkan media, Spanduk atau banner. spanduk dan banner. Tambah sih kok lagi Oke. video. Video. Oke, coach. Mm. Ya, saran Siap, coach, coach. kau pakai video. Nah, kaget videonya, kau cerita di video itu tentang tertib berjualan, tidak boleh jualan di bahu jalan itu kan? Nah, Mm-mm. kaget videonya kau upload di YouTube. Nah, kau buat media misalnya banner, kau sebutkan bahwa video edukasinya ada di link ini. Gitu. Oke. Oke, oke itu ya, Oke, coach. paham maksudnya ya? Paham, coach. Oke, jadi KG Aryan
Baru kita cari judulnya apa. Yang penting lah tahu kegiatannya. Baru kagak rumuskan kegiatannya apa. Baik kan tidak mungkin serta merta tiba-tiba langsung kau edukasi kan hariannya. Pasti nak bikin Ya, medianya dulu, ya kan? Nak betul, ngadap coach. mentor dulu, gitu kan? Betul, betul. Iya, kaget. Begitu juga setelah edukasi nak tahu idaknya edukasi dulu kan? Betul, coach. Ya, oleh karena itu KG di kegiatan perencanaan jangan lupa Aryan saran coach kau buat kuesioner dulu ke masyarakat. Mm-mm. Jadi misalnya gini, oh hari ini aku nak ke Tak Pasar Telang Jawa nak ngasih edukasi kepada masyarakat. Nah sebelum Aryan kasih edukasi, kasihlah kuesioner beberapa pertanyaan tentang pemahaman mereka itu, ya. Nah KG Oke, setelah Aryan setelah itu langsung Aryan edukasi bla 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 bla, kasihkan lagi kuesioner itu. Ada tak peningkatan nilainya, perubahan nilainya atau nilainya? Misalnya yang mm, oke, misalnya yang uh, Aryan kasih 10 soal, dari 10 soal sebelum edukasi mereka benarnya 3. Setelah Aryan edukasi benarnya 7. Artinya ada peningkatan kan dari ada tiga puluh peningkatan persen ke pengetahuan. 70% gitu. Oke, Oke? coach. Siap, Oke. coach. Oke, gitu aja saran dari coach. Yang lain tinggal menyesuaikan. Ya. Oke, Jangan lupa oke, siap, 6 ya, coach. 6. 6. Oke, coach, ditambah lagi nanti 2 coach ya. Nah, terus yang itu ya, yang itu sebentar, sebentar. Yang nomor satu itu kalau saran coach bukan ini Smart ASN tapi manajemen ASN ya. Manajemen ASN. Oke, Karena kamu kan udah berhubungan dengan ASN-nya, edukasi. Ya, bagaimana ASN manajemen. itu memberikan edukasi langsung, ya. Ya, siap, Oke, coach. oke, yang lain sudah menyesuaikan. Oke, gitu Yan. Dah, lanjut. Ya. Siapa yang mirip dengan Aryan? Silakan. Yang mirip dengan Aryan. Ada nggak? Nggak, kalau nggak ada silakan. Siapa be? Ayo. Izin coach, boleh coach, saya coach. Oke, silakan Dimas. Dimas Saputra. Ya. Nanti ini saya rekam. Nanti Aryan bisa kalau misalnya ada yang belum jelas nanti bisa ditonton lagi tayangannya ya. Tugas. Nah, yang kayak gini Aryan, kayak Dimas ini keterkaitan agen langsung Smart ASN atau apa gitu ya. Oke. Dimas ini ada berapa isu Dimas? Ada, kalau isunya ada 6, tapi kalau untuk uraiannya ada 3 coach. Boleh, that's okay, boleh. Tidak ada masalah. Yang penting dia sesuai ya antara uraian tugas dengan isunya itu nyambung gitu ya. Jangan Ya coach. uraian tugasnya misalnya dia ke arah gelombang, Mm-mm. kau pas giliran isunya kau ke arah lahat. Nah, udah connect udah nyambung kan? Nah, Ya gitu ya. coach. Oke. Ah. Baik, dari 6 ini sebentar, pucuk lagi Mas, Mas. Coach nak Cu- tahu dulu kau posisinya di mana? Ada enggak? Oh, ini belum di ini coach, belum dirapikan, masih dalam bentuk Udah dia drafts. alasan kau nih ya ngeles kau nih ya. Buat Arian tadi nama Nip ada kan? Oh Iya. iya coach, siap coach, siap Kau coach. ditempatkan di mana, Dimas? Di perencanaan coach, Perencanaan di Subak, Satpol PP, ya, Subak. Subak perencanaan ya. Iya coach, Oke. betul coach. Ada 6 isu. Dari 6 isu itu yang terpilih mana? Ini coach, yang peningkatan kualitas pengumpulan data pendukung LPPDB coach. Hmm, peningkatan kualitas pengumpulan data pendukung LPPD melalui penyusunan format laporan. Wah, kau nih langsung judul lah jadi judul kau nih. Lah jadi judul aktualisasi kau nih. Iya udah susah ya malah jadi judul. Enggak Langsung coach, ini langsung juga aja tulis. dia apa? Diajarin di bidang coach sama Iya, Kasubag sama PNS iya seniornya coach. betul. Mm-mm. Iya, tapi kau ya bagus juga. Ya, ya. Hmm. Iya coach. Ya, istilahnya kalau kau perkembangan anak tuh kau ini dewasa dini kau nih. Iya. Pak keren kayak si Aryan tadi kan dari isu penyebab penggagasannya cerita baru kaget dapatlah judul gitu ya. Iya coach, ya coach. Oke ya. Jadi isunya eh ini Bayan kau ganti back Aryan lagi di Mas kau ganti Mas isunya Mas. Oke, Hmm. belum misalnya belum optimalnya gitu kan? Belum Iya coach. optimalnya kualitas pengumpulan data pendukung LPPD. Dijelaskan kepanjangan LPPD itu apa? Coach Siap nggak coach. tahu. Siap coach. Iya, Judit tahu nggak Judit apa kepanjangan LPPD?
Nggak tahu kan Judit ya? Tahu? Nah, kan Judit udah tahu. Makanya dibuat panjangnya ya. Siap, Apa Dimas Coach. kepanjangannya Mas? LPPD itu, Coach, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Coach. Oh, laporan pemerintah. Tuh, dengar ya Aryan ya. Apa Aryan kepanjangannya? Laporan penyelenggaraan pemerintah. Pemerintahan daerah, Coach. Oh, Aryan itu lah ngepek waktu ya, kan juga catatan. Oke, ya, jadi gitu Bay, ini Mas isunya ya. Siap, Coach. Nah, jadi belum optimalnya kualitas pengumpulan data pendukung laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, kaget salah satu penyebabnya apa? Nah, ngapo sampai belum optimal tadi? Ini, Coach, kondisi Oh, yang saat apa? ini Ayo. terjadi di kantor, Coach. Mm-mm. Masih Apa? banyaknya masih banyaknya data lama yang masih digunakan pada saat upload LPPD, Coach. Sehingga di bidang oleh Pemda dibilang Pemda kan ada feedback dari Pemda katanya gunakanlah data yang eh, update katanya kan. Sedangkan di kantor kami itu kan untuk nyusun data kan coach masih agak kurang coach dalam bentuk digital Excel coach. Oh, gitu. Kalau begitu, Ya, nanti jadi ke penyebabnya salah satu penyebab. Cak Coach ngajari Aryan tadi ya. Jadi siap penyebabnya itu coach. belum tersedianya format standar. Nah, gitu ya. Artinya Iya formatnya masih coach. beda-beda ya. Iya betul coach, betul. Formatnya masih beda-beda. Ada yang cak ini, ada yang cak itu kan. Mm-mm. Aku Betul begini, coach. engkau begitu kan. Iya, jadi Mm-mm. oleh karena itu rencana Dimas ini mau bikin format jadi berlaku untuk semuanya pada saat pengumpulan data itu, gitu Dimas ya. Ya gitu coach. Oke, jadi nanti salah satu penyebabnya belum tersedianya format laporan yang standar, gitu ya. Iya betul coach. Sehingga eh, sasarannya apa penyelesaian tadi adalah menyusun format laporan yang Laporan standar. standar. Gitu ya. Oke, Siap udah coach. selesai itu. Siap coach. Makasih Jadi coach. ini langsung jadi judul baiklah bisanya jadi judul ya. Jadi Yang ini peningkatan coach ya. kualitas ya jadi judul asosiasi peningkatan kualitas pemahaman data pendukung laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penyusunan format laporan standar pada instansi Satpol PP Kabupaten Muara Enim. Ya. Siap coach. Siap coach. Kalau Aryan tadi kalau mau pakai peningkatan boleh juga peningkatan pemahaman masyarakat tentang apa? Nah, ya tentang apa tadi Aryan? Peningkatan Tentang pemahaman larangan masyarakat berjualan. tentang larangan berjualan di bahu jalan gitu ya Ya, melalui edukasi langsung dengan menggunakan media audio visual. udah bisa. Ya, jadi audio Dan visualnya spanduk tadi, Coach ya. spanduk spanduk yang visualnya kan, Oke, yang ya. audio yang audionya ada yang dari video tadi Ada video ya. tadi. Oke, Ya, Coach. oke. Siap, Coach. Dah dapat dua. Dah, yang lain menyesuaikan we Mas ya. Siap coach. Yo, banyak nian kalau nak kau jelas segala enam-enamnya ya. Kau Iya tepar coach. pula lagi. Karena gawe kita masih banyak ini. Nah, setelah dapat cek Ya, itu baru mulai tadi nyusun. Nanti saya tunggu Aryan Dimas analisis USG-nya gimana, ya, APKL-nya gimana, Fishbone-nya gimana gitu ya. Oke, Coach. coach Karena itu izin mau nanya masuk ke coach. bagian kedua. Gimana Eh, Mas? itu kalau nggak salah kemarin yang apa Facebook aja coach apa dimasukkan juga coach USG sama PKL-nya coach. Iyalah. Kan kan Oh, kan coach kan nggak ngomong kalau APKL menilai kualitas isu, USG memilih hmm, isu prioritas, Fishbone untuk menentukan penyebab. hmm, Tadi kan makanya kata Pak tadi salah satu penyebab yang Aryan, yang Dimas tadi kan itu. Misalnya Aryan tadi salah hmm, satu penyebabnya itu belum optimalnya edukasi langsung. Atau boleh juga hmm, Aryan belum digunakannya media edukasi seperti itu, yang berbasis audio visual seperti itu. Yang Dimas misalnya penyebabnya itu, tapi ada penyebab lain. Nah, penyebab lain itulah kemasukan di Fishbone. Ya. oke siap Nah, jadi siap. yang Dimas tadi kan penyebabnya, jadi kan penyebab utamanya kan tadi kan belum tersedianya format tadi kan. Betul betul coach. Pasti ada penyebab lain. Mungkin dari penyebab SDM-nya kamu buat Dimas. Misalnya masih rendahnya pemahaman atau belum optimal, masih rendahnya pemahaman petugas penginputan. Seperti itu kan? Iya betul coach. Atau kau buat lagi misalnya eh, masih adanya data yang belum up to date untuk diinput seperti itu.
Ya, banyak penyebab-penyebabnya kan? Siap, Coach. Oke? Oke, Coach. Ya, oke, sudah. Lanjut, lanjut. Apa lagi? Kok diam galau kamu nih? Anggap saja kita latihan. Kamu kan kaki kalau seminar rancangan kaki kan cak inilah paparan. Ya, harus sekarang berlatih mapar ke. Yuk, siapa? Oh, cewek. Rahmi kayaknya nih. Ayo, Mi. Kau Coach. caknya iya, dari raut wajahnya caknya pengen yang kau tidak nunjukkan inimu. Iya, isu Enggak, yang Pak. kau angkat. Ayo, Mi. Bentar, Pak. Izin share screen, Pak. Oke. Baiklah, Pak. eh Rahmi, kau nyiksa coach kau nih Rahmi. Coach kan matonya minus, kau pakai kacamata sebenarnya. Kau buat kecil-kecil itu tahu nggak tuh, Pak? Coba di zoom, di zoom, di zoom. Coach ini matonya minus, sehari-hari pakai kacamata coach ini. Lagi Rahmi. Oke, dah stop. Lagi. Oke, stop, stop. Mi, nama coach itu digabung ya. siap, Ya, Coach. alam sari itu seperti jiwa dan raga tidak bisa dipisahkan. Siap, Coach. Oke. Baiklah, Coach. Di uraian tugas sesuai dengan Permenkes, tugas perawat itu ada yang namanya perawat terampil sebagai pemberi intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area anak. Nah, Ini be, biar aja kesempatan yang dapat juga. Dari ini ada berapa isu? Isu mana yang ini, yang Rahmi eh, angkat? kami mau yang angkat yang kedua, Yang Coach. kedua, coba Yang lihat dulu. perawat terampil sebagai pemberi edukasi pada masyarakat. Isunya apa Mi? Rahmi. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan aplikasi mobile JKN untuk pendaftaran layanan di Puskesmas, Coach. Oke, salah satu penyebabnya apa? Penyebab yang terpilihnya apa yang kamu analisis di Fishbone? Eh, Kurangnya pemahaman dan tidak tahunya masyarakat tentang penggunaan aplikasi mobile JKN dalam mendaftar secara online dari rumah, Coach. Sama kayaknya itu. Sama Eh, kayaknya dengan kurangnya itu tadi dengan isu. Mungkin sasak lah apa? Sebentar lanjut dulu. Rencana kau apa nak kau gawe kami? mau bikin edukasi melalui video dan leaflet, Coach, mengenai cara mendaftar online dari rumah, Coach, melalui aplikasi Oh. mobile JKN tersebut, Coach. Oh gitu ya. Ya. Kalau kalau begitu ya kamu agak sama dengan Aryan sebenarnya, ya sama Aryan. Jadi oke, jadi em, rendahnya partisipasi itu sudah jadi isu ya. Jadi Ya. penyebabnya itu dari kamu. Yang lain juga ya. Kalau penyebabnya itu diambil dari pihak kamu sebagai ASN-nya. Kalau isu boleh langsung kita ngomong masyarakat ini boleh. Tapi dari kamu penyebabnya dari kamu. Tadi Rahmi sudah mengatakan rencananya Rahmi mau memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan mobile JKN ya. Nah, kalau begitu Rahmi ini aja penyebab yang terpilihnya itu belum optimalnya, gitu kan? Belum optimalnya sosialisasi pemanfaatan aplikasi mobile JKN, iya kan? Coach. Kepada pasien atau masyarakat ya. Oke, gitu. Sehingga gagasan kreatif Rahmi itu akan melakukan sosialisasi atau edukasi tentang pemanfaatan mobile JKN. JKN. Inovasinya pakai apa? Nah, inovasinya sama kayak si Aryan tadi, membuat media. Video. Nah, Leaflet membuat sama video. video. Ya, membuat video edukasi. Ya, Siap, oke. Coach. Jadi judulnya nanti judul Rahmi itu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan aplikasi mobile JKN untuk pendaftaran layanan di puskesmas melalui Mobile JKN. pembuatan video edukasi atau video apa gitu Siap, ya. Coach. Oke. Oke, jangan lupa nanti kalau sama nanti kalau dengan Aryan ya ada before afternya Rahmi ya.
Tapi yang Rahmi before after-nya itu, Rahmi tidak ke evaluasi, tidak kayak Aryan membiarkan kuesioner. Nanti Rahmi lihat, Rahmi kan rencana kita kan bulan Agustus ya, perkiraan Agustus lah kita ya. Iya, Coach. Nanti gini, nanti Rahmi untuk before-nya, Rahmi coba lihat catatan di puskesmas itu berapa banyak orang yang pakai aplikasi mobile JKN, berapa banyak yang manual. Oh, siap, Coach. Nah, diharapkan gini misalnya, misalnya di bulan Juli ini dari 100 pasien yang berobat ke puskesmas ini, misalnya 30% yang mobile, 70%-nya yang misalnya yang manual. Pada saat Agustus setelah Rahmi membuat video sosialisasi, ada tak perubahan? Perubahannya ada misalnya. Pada di akhir Agustus setelah Rahmi lihat di catatan petugas pendaftaran misalnya kan ada peningkatan dari 100 pasien di bulan Agustus misalnya 70 yang pakai aplikasi mobile JKN, 30 yang manual. Artinya ada perubahan kan? Nah, Siap, Coach. itu bisa menunjukkan tingkat keberhasilan dari aktualisasinya. Gitu Siap, ya. Coach. Oke, gitu. Itu aja Rahmi. Silakan ada mau bertanya apa, Mi? Eh, segitu aja dulu, Coach. Oh ya, nanti kalau mau tanya silakan di chat Di saja ya. WA. Ya, Siap, di WA. Coach. Terima Oke, kasih, Coach. oke. Siapa lagi? Nanti Rahmi buat itu ya, analisis yang tadi ya, APKL, USG, dan Fishbone. Siap, Ya, Coach. untuk ini, untuk apa? Untuk di bagian kedua. Kan ada analisa masalah kan? Nah. Oke. Ketiga, siapa ketiga? Silakan, ketiga siapa? Nita. Ini kayaknya pemalu galau di kelompok ini ya. Iya, enggak ada yang berani maju lah. Nah, ditunjuk nih yang baru maju. Coba ditayangkan dulu Nita di screen. Ayo Nita, ditayangkan. Ya, sebentar, Coach. Oke, yang lain sudah siap-siap buka ya. Dibuka lah yang lain yang belum tayangan. Jadi begitu giliran langsung. Ah, Tidak kelihatan itu tah. Nanti kapan-kapan kita boleh ya kita Zoom di luar terjadwal ya. Boleh ya? Malam gitu atau sore gitu ya. Ya, kalian Boleh, nanti Coach. ya kita suasananya santai saja, enggak usah pakai sekolah karena kan di luar terjadwal kan. Coach, apakah kelihatan? Belum. Coba siap-siap dulu Henita, yang lain. Sementara nunggu Henita silakan. Siapa? Izin, Coach. Ya, silakan Dimas. Dimas 2. Dimas 1, Dimas 2. Oh iya, nanti kalau kita Zoom-nya di luar jadwal, kita gabung sama angkatan 1 yang bimbingan Coach Ariel juga ya. Biar kalian saling kenal juga kan, masa satu bapak nggak kenal nih. Iya, silakan Dimas. Dimas ada berapa isu Dimas? 3, Coach. Nah, ini kayaknya kalau saya lihat isu-isumu minimalis sekali Dimas ya. Kamu suka-suka yang minimalis ya.
Oke. Coba, yang mana yang 3 itu, Dimas? Kamu sebentar, kamu di seksi apa dulu, Mas? Di tugasnya di mana? Di penegakan, Coach. Seksi penegakan ya? Ya, Oke. Terus dari ketiga isu yang mana yang menurut Dimas yang terpilih dari analisis USG-nya? yang pertama, Coach. Yang Yang nomor pertama, satu. maraknya tindakan tunasusila. Ih, ngeri-ngeri sedap kok bahas itu. Terus ceritanya apa itu ceritanya? Cerita yang mana, Coach? Iya, ceritakan itu. Kenapa itu bisa jadi isu? Oh, karena Oh, kira cerita lain. nggak, Coach. Akhir-akhir ini sering lihat pelaku tunasusila tuh lalu lalang di di sekitar kos saya, Coach. Terus? Jadi Kau tahu kepikiran kalau buat dia ngambil. tunasusila dari mana, Dimas? Kau tahu Dilihat dari fisik dan pakaian, Coach. hello. Don't judge the book from its cover. Wah. Kaget tersinggung dia Dimas kau. Nah, terus oke, taruhlah misalnya benar-benar dia ini apa istilah sekarang tuh? PSK ya. Ya, Ya. Nah, terus misalnya dia ini ya memang ini taruhkan memang dia. Nah, sekarang rencana penyebabnya apa itu kira-kira menurut Dimas? penyebabnya kurangnya Penyebab utamanya saja. pengetahuan, Penyebab utamanya apa? kurangnya pengetahuan tentang penyakit menular seksual. Hmm. Terus rencana kamu akan kamu lakukan apa? Sosialisasi melalui brosur, sok, Coach. Oh, memang dia udah marah kalau nunjuk PSK itu brosur. Nggak langsung ke individu, Coach, tapi ke tempat yang biasanya dijadikan tempat untuk melakukan tindakan tersebut. Di mana misalnya? Misalnya di karaoke, di panti pijat, atau di kos-kosan. Tapi agak agak ini juga Dimas, kamu terlalu umum ini. Coba kamu cari yang lain ya, jangan yang itulah. Yang kan yang singkat saja, kayak si tadi kan yang si Aryan, kan singkat saja, ringkas saja itu kan. Atau si Rahmi, tadi kan singkat-singkat saja. Maksud saya yang sederhana gitu aja loh. Ini kayaknya terlalu ribet nanti hasilnya terlalu ribet. Ribetnya gimana? Ribetnya di mana? Nanti kan kamu mau lihat before afternya. Gimana before afternya? Before after itu bisa data ya, angka kayak coach sarankan ke Aryan, coach sarankan ke Rami itu data. Atau bisa juga nanti seperti coach saran ke Dimas, bisa juga berupa data fakta. Sebelumnya ini format-format sebelumnya. Dimas mana ini Dimas? Kemana Dimas ya? Dimas Saputra. Nah misalnya di Dimas Saputra nanti cerita sebelum Dimas aktualisasi ini ada beberapa form. Ada bentuknya seperti ini, ada bentuk seperti ini. Itu di foto, ditulis, dimasukkan di lapangan. Nah nanti setelah Dimas melakukan aktualisasi muncul, oh inilah yang form sekarang formnya cuma satu seragam gitu. Dan ini bukti data yang diinput dengan form baru gitu. Gitu. Ya, Coach. Ya kalau yang kamu ini terlalu umum dan juga terlalu gimana ya saya melihatnya itu ya. Kayaknya terlalu tinggi, bukan apa ya, terlalu tinggi kayaknya. Begitu berbicara tentang tindakan tunasusila ini ya. Ya, coba coba kamu cari yang agak sederhana Dimas, yang agak simple saja dan memang bisa dilakukan nyata gitu. Ya. Oke, Kak. Nah, misalnya cuma nomor 3, coba coba coba. Nah, ini termasuk tugas kamu juga kan? Iya, Coach. Nah, misalnya kedisiplinan pedagang kaki lima. Nah, kamu ambil yang mana? Misalnya kan tadi si Aryan tadi kan pedagang kaki lima di bahu jalan. Nah, kamu yang mana? Boleh ngambil dari pedagang kaki lima juga, udah apa-apa. Tapi ada yang membedakan dengan Aryan. Karena Aryan sudah tadi tentang larangan berjualan di bahu jalan. Nah, kalau yang Dimas, apanya dari pedagang kaki lima yang mau ditertibkan itu? Ah, gitu. Ada enggak yang lain selain itu? Kau satu seksi dengan Aryan, enggak? Tidak, Coach. Enggak satu seksi. Enggak. Bidang Beda. beda juga. Tapi kok masih ngurusi pedagang kaki lima juga ya?
Kalau Aryan Kan tadi, di pedagang kaki lima ini eh, ada pedanya, coach. Nah, saya di bidang penegakan perda, jadi semua perda yang dipegang sama Satpol PP itu di bidang saya, coach. iya, tapi maksudnya kalau untuk aktualisasi kan terlalu banyak, terlalu luas tuh perdanya. Kamu persempit tentang apa gitu? Dari perda itu tentang apa? Kayak tadi loh, Pak tanya Aryan tadi kan di perdanya kata Aryan tadi ada 7 misalnya kata Aryan. Apa Aryan salah satunya? Salah satunya larangan berjalan di bahu jalan. Sudah kamu yang itu aja, larangan berjalan di bahu jalan. Nah, gitu. Yang Dimas ini perdanya tentang penertiban ini apa saja? Pedagang kaki lima ini di bahu jalan juga, coach. Ya. Nah, Iya, coach. itu kan sudah tugas Aryan itu menegakkan itu bukan? Menertibkannya. Biasanya bersinergi gitu, coach. Nah, coba yang lain coba jangan lagi jangan di bahu jalan. Ada enggak yang lain? Ya, coach. Pelanggaran oleh pedagang kaki lima. Ada enggak? Nggak ada, coach. Loh ada enggak? Yan, itu Aryan. Bantu Aryan, Dimas. Ada enggak Aryan? Izin coach, kalau untuk di daerah Tarang Jawa mungkin tidak ada, tapi kalau di pasar itu tidak cuma pedagang B yang sering pakai bahu jalan sama trotoar. Itu biasanya juga ada tukang becak yang galak parkir di bahu jalan dan ganggu arus lalu lintas juga, coach. Nah, itu bisa saran Aryan itu. Jadi sasarannya bukan pedagang kaki lima lagi. Apa masyarakat baik, masyarakat misalnya tukang beca atau parkir gitu Aryan ya. Ah, Betul, coach. tukang parkir atau apa beca gitu ya. Jadi eh, aturan tentang pemakaian bahu jalan itu apa larangan-larangan di bahu jalan. Tetapi itu sudah Aryan nanti masyarakat sama dengan Aryan. Yang Aryan tadi kan masyarakatnya bukan hanya pedagang kaki lima yang memberikan kuesioner kan? Ya, Nah iya, jangan Dimas sudah di Aryan itu. Karena Aryan tadi mau kuesionernya bukan hanya pedagang kaki lima, nanti Aryan berikan juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di sini ya, yang Aryan tadi pedagang kaki lima, tukang beca gitu kan, masyarakat umum yang parkir kendaraan di situ gitu ya. Gitu kan Aryan? berarti kuesionernya random berarti coach ya nanti ya? Oh iya random. Jadi bukan Oke, berarti oke. bukan mengkhusus ke pedagang kaki lima. Ya, Ya, siap. misalnya oke oke misalnya gini yang karena masyarakat itu biasanya orang awam ya singkat-singkat saja. Oke. Menurut Bapak Ibu boleh enggak kita bilang kaki lima misalnya gitu kan? Ya misalnya gitu aja cara itunya tuh isinya. Pokoknya yang sederhana saja Ran. Ya, karena masyarakat itu biasanya Ya, orang awam, enggak usah menggunakan bahasa-bahasa tinggi. Mereka pening pula oke. enggak dijawabnya kayak gitu. Apa dia ini Siap. katanya? Oh, kami tidak ngerti bahasanya. Nah, jadi bahasanya itu bahasa-bahasa yang ya yang awam-awam lah. Sederhana. Ya, Iya, sederhana. Beda dengan kalau kita misalnya ke mahasiswa yang bahasanya intelek kan, ya ya. gitu kan. Nah, jadi Dimas, kembali ke Dimas, kayaknya Dimas ini coba cari lagi deh isu belum selesai, kamu masih ada hutang ini. Coach kurang sependapat kalau yang tunasusila dengan pada minuman keras, karena itu kan riskan, beresiko dan juga dikhawatirkan apalagi yang PSK itu kan ada ketersinggungan mungkin dari mereka kan, iya kan? Iya kan ada ketersinggungan gitu, atau mereka akhirnya nanti gagal nanti aktualisasi kamu. Kan nanti keberhasilan aktualisasi itu kan bisa dilihat dari misalnya tadi dengan peningkatan pemahaman. Kalau di masa putar dengan adanya perubahan format itu keberhasilannya. Atau bisa juga dengan adanya dilaksanakannya pembuatan media outputnya pembuatan media tadi media-media yang digunakan gitu ya. Ya kalau yang di mesin agak bingung. Ayo bantu semua. Apa sarannya yang dari Pol PP? Siapa yang dari Pol PP atau dari yang lain? Atau Aryan Izin kata yang coach belum ya. maju. Aryan kata yang belum maju, kami belum di ACC, saya mau terus nak bantu kau. Ya udah Aryan ya. Izin Dimas, ini mungkin ada sedikit masukan dari aku juga kan. Ya Di silakan. area rel kereta tuh kan biasanya kadang kan ada yang sering pungli lah dikatakan kan. Entah itu manusia silver, entah itu juga ibaratnya mungut secara liar. Mungkin ada perda yang ngatur di sana juga dan bisa juga disosialisasikan kayak kalau di sana tidak boleh ada pungli Mana atau Yan? semacamnya. Gimana? Ya bagus tuh sarannya tuh.
Dengan kita kan melihat kondisi kalau isu itu kan, oh Aryan melihatnya kayaknya atau di simpang-simpang atau lampu merah gitu Yan ya. Muara ini ada lampu merah enggak Yan? Ada, Pak. Ada juga. Menghina nih ya, coach ini ada. Ya misalnya di lampu merah gitu ya. Itu maksud Aryan itu. Oh, lihat dulu situasi. Oh, kayaknya lampu merah ini kayak ada pengemis atau yang badut-badut, yang manusia silver, yang kira-kira mengganggu ketertiban gitu. Nah, ditanyakan Aryan, ada nggak perda yang mengatur itu? Coach kemarin nanya sama Kabit, katanya itu jadi tugas bidang Dinsos, Coach. Wow, gitu. Nah, dari segi ketertiban umum ada nggak itu? Yang Gimana, Coach? membahas itu. Yang dinsos itu biasanya penanganan ke ininya biasanya. Tindak lanjutnya, misalnya dibawa kemana atau diberikan apa gitu. Pembinaan biasanya, Coach. Ya, pembinaan gitu. Nah, yang dari kamu pendagangan perdanya itu, ya, nah kalau ini, yang mana, Dimas? Ya, pikir-pikiran dulu Dimas. Sementara kamu mikir-mikir, kita lanjut ke yang lain. Ya, Cari dulu. Coach. Jadi tiga isu itu kurang kurang sepaham lah, kurang sependapat lah. Silakan yang lain Baik, dulu. Coach. Ya, sementara Dimas. Pokoknya hari ini harus sudah tapat Dimas. Kau Ya, merenung Coach. sekarang ya. Ya, Ya, merenung kau sekarang. Merenung itu mencari isu tuh, bukan merenung melamun. Ya, silakan. Siapa lagi? Eriska ya, Coach, izin. Oke, Rizka, silakan. Coba paling atas dulu Rizka, biar coach tahu di mana ditempatkan. Di satu pembinaan Binmas bagian pembinaan pengawasan. Kok bagian seksi? Seksi tuh kalau bagian biasanya eselon 3, bukan? Seksi, Coach, Oh, maksudnya. seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan ya. Iya, Coach, siap. Oke, ada berapa isu yang dapat si itu Eriska? Yang 6, terkait Coach. 6. Bentar ya. Oke, dari 6 itu yang mana yang Eriska pilih dari Bentar, Coach. analisis USG-nya? Yang mana? Rizka ambil dari yang isu aktualnya ini melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengawasan dan Itu penilaian boleh sesuai dengan tugasnya ya. SOP. Isunya itu kurangnya pengetahuan dan pemahaman anggota Satpol PP khususnya di bidang Binmas mengenai SOP dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan seperti itu, Coach. Jadi di bidang kami itu sudah ada SOP, cuman SOP-nya itu belum optimal dalam pelaksanaannya, Coach. Seperti itu. Oh, gitu. Jadi Marah gak ke kawan kau kalau misalnya kau ngomong kurangnya pemahaman petugas? eh, pengetahuan ya atau apa ya bahasanya yang lebih Ya, kita lebih kan ini ya lebih kita kan harus menggunakan bahasa yang halus optimal ya. ya. Ya, kalau istilah coach tuh kalau dengan bimbingan tuh kita ada hati yang harus dijaga. Si. Betul. Itu gak Rizka ya? Betul, betul, Iya. betul. Nanti kawan-kawan Rizka ngomong, oh Rizka nih ini Kurang kita pemahamannya. sama-sama iyo, awak Iya. kita sama-sama CPNS, ngatai kami apa dia udah paham, nah gitu ya. Oke. Oke, oke. Siap. Belum optimal aja atau gimana ya, Coach ya, menurut saran Coach? Enggak, dampaknya apa itu? Dampaknya apa? Eh, jadi dalam dampak belum terlaksana tugas dengan maksimal, Coach. Kalau misalkan belum pemahaman mengenai SOP ini, Coach. Tugas apa? Tugas apa? Pembinaan, penyuluhan sama pengawasannya, Coach. Oh, Kan jadi kan oh gitu aja. Gitu aja belum belum hmm, optimalnya pelaksanaan apa tadi yang kata Rizka tadi. belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, Nah, dan oke bla 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 penyuluhan. bla bla. Oke. Nanti di salah satu penyebabnya itu tadi belum SOP tadi kan? Ya, Belum betul. atau SOP belum dilaksanakan secara optimal gitu. Ya kan? Oke. Iya, Salah Coach. satu penyebab penyebab yang terpilih tadi ya. Oke, siap, Coach. Nah, sekarang rencana kamu gimana caranya? Dengan mensosialisasikan SOP dalam bentuk e-book SOP. Kalau misalkan buku saku kan bentuk Mm-mm. fisiknya.
Sekarang itu Mm-mm. kalau misalkan bentuk fisik buku, takutnya nanti bukunya tertinggal atau apa, jadi dibentuk digitalisasi coach dalam bentuk scan Oke. QR. Jadi saya buat dulu buku sakunya, buku saku, buku sakunya e-book dalam bentuk Mm. e-book menggunakan Mm. Canva, media Canva, kemudian saya ada linknya dan akan saya bentuk menjadi scan QR seperti itu coach. QR ya. Hmm. Ya, Oke, baru nanti disebarkan ke ke teman-teman seperti itu. Tapi khusus bidang Binmas teman. aja ya coach, nggak seluruhnya kayak gitu. Nggak seluruh Maksudnya anggota Satpol PP, di bidang Binmasnya aja kayak gitu berapa coach. orang? Berapa orang? Kami ada 20-an coach. Oh, boleh, boleh, bagus 10. Jadi nanti untuk before after-nya, Rizka, Hmm. ini aja apa kau buat kuesioner dengan teman-teman yang 20 Oke, itu. siap coach. Pemahaman mereka tentang SOP itu kan? SOP ya. Nanti setelah Rizka buat itu, setelah Rizka buat QA, nanti sebarkan berapa misalnya dikasih jarak dulu lah, misalnya atau 2 hari atau seminggu lah. Setelah itu baru Hmm. sebarkan kuesioner yang sama. Ada tidak peningkatan? Karena orangnya yang itulah kan. Misalnya Benar, orangnya ya si coach. Aryan misalnya kan. Nah, Hmm. jadi nanti Aryan itulah nanti yang dikasih kuesioner tentang SOP-nya itu. Oke, Ya. siap coach. Ya, Oke. Ada siap. tidak di sini yang ini dengan kau? Yang Tidak di ada coach. Fokus Haril, nggak ada. Nah, coach Ariel ada si Neni, Isna ini. Tapi tentang pembakaran sampah coach, dia Oh, coach. yang di ini, yang di angkatan 1. Iya. Nah, jadi nanti termasuk apa ya? Apa ya? Sasaran subjeknya itu Neni itu termasuk salah satu kan? Iya, betul Ya, coach. nanti. Oke. Ya, oke lah Oke kalau gitu. coach. Ya, jadi nanti eh judul kamu tadi apa ya? Optimalisasi SOP, optimalisasi SOP, apa ya? Bentar Nah, coach. itu tadi Apa coach? optimalisasi pelaksanaan apa kata yang belum optim dari isu Oh, tadi kan? optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pengawasan dan penyuluhan sesuai dengan SOP. Nah, benar. Optimalisasi Hah? pembinaan apa tadi? Coba ulang. Pengawasan penyuluhan, Heeh. Coba ulang lagi optimalisasi apa? optimalisasi kegiatan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sesuai dengan Jangan, SOP. jangan. Nah, sampai penyuluhan saja. Oh ya. Penyuluhan. Sampai penyuluhan melalui tadi Hmm. pembuatan. Tadi Pembuatan kan? Atau ya, melalui apa tadi? Yang kata kamu tadi, yang pembuatan pembuatan e-book ya. melalui e-book SOP melalui scan QR. Gitu. Coba kamu baca tulis dulu. Nanti dibaca coba kita mau dengar apa tadi. Di tempat kamu banyak nyamuk enggak Rahmi? Ngapa lah tempat kursi banyak nyamuk ya Mia? Ini Pak raket ini. Makanya bunyi kedengaran bunyi kan? Kayak orang ya. Coba baca kah? Apakah? Optimalisasi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, Hmm. SOP Melalui melalui ya melalui pembuatan melalui SOP. apa ya? Melalui sosialisasi Sosialisasi SOP SOP secara berbasis digital, berbasis digital. berbasis digital gitu atau QR Berbasis ya nanti digital dalam kurung atau mau dibuat dalam kurung kayak gitu ya coach, scan QR kayak gitu. nanti di kegiatan saja masukkan berbasis Oke. digital nggak apa-apa masih secara umum kan. Nah nanti before afternya tahu ya Rizka ya tadi ya teman-temannya Ya, diberikan dibuat kuesioner tentang kuesioner ya. nanti diberikan dengan nilai yang sama apa kuesionernya sama kan yang before afternya Ya, sama kan ya nanti. ya, coach. Ya, coach. Tapi jangan kau ajari ya. Iya, coach. Aku kau ajari, yang salah-salah ngisi yang pertama ya, kaget yang kedua baru bener-bener. Jangan ya. Iya, coach ya. Ini kelihatan nanti kalau rekayasanya. Biarkan dia mengalir apa adanya ya. Ya, siap, coach. Kalau dia meningkat 10% ya enggak jadi masalah. Yang penting kan kita Peningkatan. ya ada peningkatan dan juga kegiatannya sudah berlangsung gitu ya. Siap, coach. Oke, gitu Thank you, aja Rizka. coach. Yang lain menyusul. Untuk yang lain nanti silakan menyesuaikan saja Rizka ya. Oke. Thank you, coach. Oke. Lanjut. Apa lagi? Vina. Vina belum Vina. Yuk Vin. Vina, Bella. Panggilan siapa, Pak?
Pina Ada dua Judit. Pina di sini. Oh, ada dua Pina ya, Elvina. Oke. Izin Pak, sharing. Ya. Pina satunya Pina apa, Pin? Pina Oh, oh ini. Judit. Judit tuh Pina juga dipanggil ya? Iya. Namanya Judit aja deh biar berbeda. Oke, Pina. Sudah terlihat belum Pak? Pina di mana ditempatkan? Di Seksi oh ini. apa itu Nasional operasi dan eh, pengendalian. sama dengan siapa di sini? Sama dengan Dimas ya? Sama dengan Kak Aryan. Oh, sama dengan Kak Aryan. Ibu. Ah, ah. Terus yang dari isu itu yang mana? Ini coach lebih sering ini. Itu sama sih dengan Aryan isunya. PKL berjualan di trotoar dan badan jalan. Iya Iya kan? coach. Ya, tapi kali ini juga jadi isu, tapi ini yang nomor duanya. Meningkatnya gepeng. Kaget di ini. Nah, ini kan bisa jadi nih sama yang dikatakan Aryan tadi. Iya kan? Oh, Iya, yang disarankan Aryan dengan Dimas tadi yang nomor 2 itu kan? Untuk atau menanggulangi itu. Yang ketiga apa, Pin? patroli antisipasi balap liar dan kenakalan remaja. Jadi banyak masih ada balap liar di daerah Muara Lawa ini, coach, kalau malam hari. Oh gitu. Wih, gering-gering juga nanti kamu mau sosialisasi tentang balap liar malam hari. Iya kan? Iya, coach. Makanya Oh, tuh seksinya sama dengan Aryan. sama. Ada beda kalau Kak Aryan tuh dia tibum. Kalau aku opsional, coach. Opsional itu apa? Operasional. Pengendalian. Oh, coba dengan melakukan penggat kelima. Apalagi coba lihat isu lagi. Atau gini aja, kalau boleh juga kalau mau PKL, tapi yang lain dari PKL apalah yang perlu diterapkan selain berjualan di bahu jalan, di trotoar dan bahu jalan. Karena sudah Aryan tadi kan, sama nanti kesannya. Apalah selain itu? Aryan bisa kasih masuk enggak Aryan? Aryan bisa kasih masukan enggak Aryan untuk Pina? Ada Kalau misal yang becak yang sering parkir di pinggir jalan tadi cak mana itu coach? Masih sama juga bersinggungan sama aku di coach ya. Soalnya kan itu juga beda daerah. Aku di Talang Jawa, yang itu di pasar. oh gitu. Tapi kan sasarannya Ah, sama. kalau aku kan lebih mungkin kalau lagi lebih ke pedagang kaki limonya coach. Kalau di daerah Talang Jawa tuh udah katik tukang becaknya soalnya Oh, coach. gimana kalau parkir, coach? Oh parkir ya, udah kalau itu parkir baik. Ya, jadi apa Aryan daerahnya sama dah, daerah Talang Jawa juga apa daerah mana rencana pindah? Daerah Talang Jawa tuh banyak dak Kak Aryan Parkir yang liar yang menurut. Nah, parkir itu liar? benar. Nah, Kalau ya. yang parkir liar caknya lebih banyak di Jalan Jenderal Sudirman itu. Oh, ya udah di Jalan Soalnya kan Sudirman. jalannya emang agak lebih lebar kan. Jadi mungkin pejalan tuh nganggap nggak bakal ganggu lalu lintas juga kan. Jenderal Sudirman itu di mana itu? Yang di dekat Hotel Milio itu ya? Di depan lapangan Golkar, coach. Maksudnya kemarin, tahun bulan kemarin Pak bimbingan dengan rombongan PIM, mereka selesai sekarang. Pak Kasano di Milio itu Pak nginep. Itu Sudirman bukan? Itu masuknya sudah daerah Talang Jawa itu coach. Oh, itu daerah Jawa. Yang dekat, Mm-mm. ya depannya ada kayak orang jual 35 apa itu. Cak DIY itu ada ya? Ya, kalau Talang Jawa kan udah Oh, masuk Kelurahan Pasar Tigot, di Sudirman itu sudah beda kelurahan lagi, Kelurahan Pasar 2 oh, salah. oh, bukannya Kelantan Jawa lagi ya. Ya. Nah, mana ini? Ini si Vina, kamu yang parkir. Ya, parkir aja, coach. Jadi nanti yang jadi di sana ada petugas parkirnya enggak? Kalau malam ada coach di daerah Jenderal Sudirman, cuman kalau resmi apa tidaknya kurang tahu. Tanya Wong Dishub ya enggak? Itu kan saudaranya Dishub kan? Iya. Iya, Yang kalau yang Vina ini hanya sebatas penertibannya baik kan? Ada iya. kalau Dishub kan berhubungan dengan retribusinya nanti kan? Nyetor kayak Heeh. Dishub kan? Kalau yang Vina kan tentang tertibnya baik. Dan memang itu ada di tugasnya ada memang ya salah satu yang Pina ya, yang itu. Yang penertiban parkir tadi, parkir liar apa namanya itu? Eh, pen-
Kenapa coach tanyakan ada petugas parkir supaya nanti sasarannya petugas parkir itu yang ditanyakan Vina itu. Sehingga dia ketika dia mengarahkan tertib gitu kan. Tidak menghambat proses lancarnya lalu lintas gitu. Oke, ya udah kalau gitu. Kira-kira gimana? Ya, coach, ngambil yang parkir. Oke. Eh, Jadi isunya Sebentar, coach. Kalau misal belum optimalnya area perparkiran, coach, area itu berhubungan dengan tempat. Oh. di area sini misalkan. Iya, berhubungan tempatnya kan. Heeh. Ini kan berhubungan dengan ini pengendara-kendaraan yang punya kendaraannya baik nih, Pin. Oh, iya, coach. Oke. Jadi masyarakat di sini maksudnya masyarakat yang di sana yang nggak parkir Yang di suka liar, galak parkir. itu Heeh. maksudnya, Pin. Oke, Jadi coach. maksudnya tujuannya kan Pindah ini mau meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Heeh. tertib parkir kendaraan seperti itu. Jadi masyarakatnya bisa jadi kayak masyarakatnya bukan tertentu uang-uang kayak si Aryan kan tertentu masyarakatnya kan. Aryan tadi kan pedagang kaki lima, mungkin tukang beca, pokoknya yang menggunakan bahu jalan kalau yang Aryan tadi kan. Menggunakan yang pokoknya. Nah, kalau yang Vina ini bisa jadi masyarakat umum ini, masyarakat umum ya, masyarakat umum yang parkir di situ. Nah, paling nanti gimana nanti sosialisasinya atau misalnya nanti bedakan kalau misalnya si Aryan mungkin mengenai audio apa? Audio visual. Aduh, Nah, kalau yang visual. Vina mungkin yang sederhana saja, Pin. Misalnya kamu buat Oh, leaflet, kamu buat dari banner leaflet. boleh tidak, coach? Kalau banner nanti biayanya, kalau leaflet kan mudah. Leaflet kan bisa, mudah kan leaflet kan? Bisa rancang sendiri kan kamu kan bisa buat leaflet, rancang sendiri kayak brosur itu loh. Di Oh, iya, iya. print, iya di print. Printnya juga bisa menggunakan fasilitas kantor. Kan ini kan urusan kerjaan, bukan bukan korupsi ya namanya, bukan menggunakan untuk kepentingan pribadi kan. Nah, nanti bisa kamu sebarkan ke toko-toko yang ada di situ atau nanti sehingga nanti bagi masyarakat parkir kan pasti dia ke toko itu kan. Heeh. Nah, nanti bisa ngambil brosur itu. Kayak ini loh, kayak orang kerja di bank itu kan biasanya kalau kita di teller itu kan ada brosur-brosur apa misalnya kan. Jadi Heeh. masyarakat ngambil situ bacos gitu kan. Oh, iya. Oke, siap-siap, coach. Tapi kalau yang Elvina ini kepada masyarakat yang di toko itu ambil sampel atau berapa misalnya bisa dititipkan dengan petugas toko itu kan, Pak Heeh. atau Ibu, ini saya nitip kayak orang jualan itu, saya nitip ini ada borsus tentang tertib parkir, tak tolong nanti disampaikan dengan siapa yang berbelanja di sini seperti itu. Oke, baik, coach. Ngerti. Itu ya. Heeh, paham maksudnya ya kira-kira itu ya. Paham, 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 Ya, coach. gitu. Jadi isu yang diangkatnya itu artinya gini, belum apa ya? eh, Pemahaman masyarakat tentang tertib parkir kendaraan misalnya belum optimal atau belum maksimal gitu kan. Kalau kita katakan kurang, marah masyarakat. Gitu. Udah kalah. Iya, Gitu. coach. Nah, jadi kaget ininya kaget itu penyebabnya itu tadi karena belum belum optimalnya sosialisasi tentang tertib parkir kendaraan kan. Nah, maka Vina mau mengoptimalkan tertib parkir kendaraan melalui pembuatan leaflet. Nah, gitu. Ya, coba gitu. Nanti Eriska dengan Vina sama instansi ya. Sama, coach. Oh ya, oke. Nanti minta tolong Eriska atau Arya nanti menyusun kata-katanya. Yang penting intinya ada gitu ya. Nah, nanti Ya, enggak apa-apa coach. kalau sesama coach Aril, sesama kelompok ya diskusi enggak apa-apa sekamu. Apalagi yang satu unit kerja sama Pol PP kan bisa diskusi kan. Artinya gini, kalian udah paham mungkin masing-masing mungkin kalian sudah cerita dengan coach lain juga kan, sudah saling-saling cerita kan. Masing-masing coach itu kan punya style masing-masing kan. Ada Iya, yang coach. harus gini, harus gini, harus gini. Ada yang cukup gini. Ada yang
Mungkin ada yang kayak coach juga, ini saya bantu nih, saya bantu ini. Ada yang nggak cari sendiri. Ya namanya ini kan beda-beda orang kan gitu kan. Ya ada yang oh jangan itu, cari yang penting kamu dapat. Nah, ada yang oh ada yang kayak coach mungkin kan kita alihkan kayak Pinatri kan oh ada enggak ini nanti kita alihkan ke sini gitu melurus ya. Oke, nanti bisa diskusi siapa-siapa Pina, Aryan, Rizka kan satu ini. Dimas, nah Dimas kan juga. Oke. Ya. Oke, Jadi siapa Coach. tahu kalau Pak ada kesempatan kemarin ini Pak G main ke Pol PP gitu. Boleh, Coach. Ketemu kayak ya kita ya. Ngobrol-ngobrol tentang aktualisasi kalau sudah masih dalam masa ini nih ya, masa habituasi. Oke, gitu ya Pin ya. Ya Oke, Coach. pokoknya intinya dapat itu Pin. Terima kasih Mm-mm. dengan Aryan tadi, lah dibantunya tadi. Misalnya penertiban parkir kendaraan. Nah, ya, disiplin kendaraan. Oke, lanjut. Siapa lagi? Yang belum nih, siapa tadi? 4 orang belum nih. Bella, Judith, Henita, dan Dimas Ramadan belum ketemu ininya nih. Belum dapat feel-nya itu belum dapat ya. Atau chemistry-nya belum dapat nih chemistry-nya nih. Bella, sila Bel. Baik, Pak. Ayo Bel, gaskan. Perang pokoknya ya. Kursnya berperang. Betul ya. Pakai kipas angin masih. Iya Bel. Yang lah sudah tadi sudah bisa dimuat buat tabelnya ya. Buat tabel USG, tabel ini ya, tabel APKL gitu. Baik, Coach. Yang lah sudah tadi, yang sudah ini tadi ya sudah dapat ini ya tadi sudah istilah itu sudah dapat persetujuan lah dari coach untuk dilanjutkan gitu. Jangan lupa semuanya. Kuncinya kalian buat before after-nya ya. Loh, yang ini Bel. Kau buka apa Bella? Maaf, Pak. Bentar, Pak. Yo. Jangan lama lah, sebentar nih ya, jangan lama-lama. Iya. Arya nak ngopi, Dimas Saputra nak ngopi. Ngopi tak kamu nih? Iya. Ngopi, Pak. Ngopi, Coach. Ngopi. Mau Pak juga ngopi, tapi kopi Pak pahit. Kopi apa tuh, Biar Pak? manisnya Pak tidak tersaingi gitu. Kalau kopi manis kan manisnya coach tersaingi nanti. Iya. Ya, Bel, penyuluh pertanyaan, Bella. Atau Judit, atau Didit. Kalau sudah muncul, ya Bel. Ada berapa isu Bel yang kamu dapat Bel? 3, Pak. Oh 3, sama lah kau nih kasih itu tadi ya, Dimas Ramadan tadi, minimalis ya. Iya, nanti kau bangun rumah minimalis pula ya. Oke, dari 3 ini, cuma 3 ini Bella. Dari si Iya, orang Pak. tugas ini. 3 ini belum tercukupi akan jumlah kebutuhan alsintan, ketersediaan air belum sesuai dengan kebutuhan tanaman padi di sawah, sama baru sebagian petani yang melaksanakan pemupukan sesuai anjuran, Pak. Nah, rencana kamu yang mana? Yang terpilih mana dari kamu USG dengan list ininya? Rencananya yang pertama, Pak, belum tercukupinya akan jumlah kebutuhan alsintan, Pak. Maksudnya kamu mau beli alsintan untuk petani? Aryan Eh, bingung ya. Alsintan itu bu- alat 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 mesin, mesin alat dan mesin pertanian, pertanian tapi kepanjangannya itu ya. yang lebih dibutuhkan itu hand tractor, Pak. Nah, kamu mau belikan hand traktor petani? Gitu maksudnya? Bukan, Pak. Maksudnya ini apa pendampingan buat proposal gitu, Pak.
sosialisasi atau penyuluhan gitu, Pak. Kira-kira proposal dari proposal sampai cairnya itu ada nggak sebulan sampai dibantu itu? Kira-kira Bel? Belum tahu, Pak. Kayaknya kurang sih, Pak. Waktu Oh gitu. Iya, karena nanti kan kita mau before afternya gimana nanti Bel? Coba cerita Bel. Menurutmu before afternya gimana sebelum dan sesudahnya? eh, tadi sebenarnya Bella sudah koordinasi juga sama penyuluh senior, Pak. Hmm. Kata penyuluh senior tadi lebih baik ini ngambil yang pemupukan katanya, Pak. Jadi nanti Mm-mm. penyuluhan atau kita sosialisasi cara pembuatan RDKK, Pak. Apa itu? Soalnya Apa itu RTKK? RDKK itu rencana definitif kebutuhan kelompok tani, Pak. Oh, iya, kok pakai singkatan. Kami kan bukan orang pertanian, nggak ngerti lah kami. Iya. Oh, jadi rencana mau bikin itu. Iya, Pak. Nah, terus setelah disusun RDKK-nya, setelah disusun RDKK di kemana lagi itu? Diajukan ke dinas, Pak. Oh, diajukan ke dinas. Tapi di sini pemupukan sesuai anjuran. Baru sebagian pertama misalnya pemupukan sesuai anjuran. Nah, kalau ini bukan ke RDKK-nya kayaknya. Belum ke rencana ini. Karena dari Sukamu belum baru sebagian petani yang misalnya pemupukan sesuai anjuran. Kalau kamu ambil yang ini, bagusnya kamu mengedukasi petani bagaimana memupuk yang benar, iya, iya kan? Iya, Pak. Nah, gitu. Kalau saran Pak sih, kalau saran coach, jadi isu yang kamu ambil tuh Bella, masih rendahnya pemahaman petani tentang pemupukan. Eh, atau ini aja, Bel, kalau pemupukan yang tidak pakai kimia ada enggak, Bel? Pupuk-pupuk yang tidak pakai kimia. Ada enggak? Tidak pakai bahan kimia gitu. Kayak kalau kita sakit tuh ya Rahmia, obat-obat tradisional kayak gitu loh. Jahe apa-apa gitu. Ya daerah Rahmia ada kan Rahmia? Iya, yang kimia itu kan yang tablet-tablet itu maksud Pak tuh kalau yang Rahmi misalnya di kesehatan. Kalau ini yang obat-obat yang tidak herbal ya Rahmi ya, obat herbal lah kira-kira. Herbal, Pak. Ya, tapi bukannya dari kimia kan? Ya, Nah, Pak. kan ada kan kalau kita tuh misalnya, oh kalau misalnya sakit perut, apa obatnya gitu kan? Minum Rawit. apa? Nah, betul itu kan. Daun jambu biji itu, Pak. Betul, daun jambu biji untuk mengatasi perut. Nah, itu. Nah, kalau di pertanian ada enggak pemupukan yang cak itu? Maksudnya pemupukan yang enggak pakai pemupukan kimia, ada enggak? Yang Bella tahu. Oh, kita Untuk mau saat misalnya ini kayaknya membasmi apa? belum, Pak. Masih menggunakan pupuk subsidi semua. Nah, itu yang mau ditingkatkan. Enggak maksud Pak tuh ada enggak yang dari kan Bella kan orang pertanian. Nah, di sepengetahuan Bella, berdasarkan pemahaman Bella, basic Bella di ilmu pertanian itu, ada enggak pupuk yang petani itu bisa buat tanpa beli, tanpa subsidi. Artinya pupuk-pupuk yang tidak berbahan kimia. Pupuk kompos misalnya gitu, Ada, Pak. Pak, kompos misalnya, Pak. Kompos. Dari ini. Pupuk apa? Nah, ya, kompos. Nah, oke. Tapi kalau untuk pembasmi serangga ada enggak? Pembasmi hama. Itu ya kompos bisa kalau pupuk. Kalau hama ada enggak? Biasanya kalau orang kesehatan ada kan ya Rahmi ya misalnya. Oh, misalnya sakit perut daripada minum obat terus, nah minumlah ini. Misalnya sapo yang pahit-pahit tuh sabiroto apa itu ya. Ini obat Wali, Pak. Broto Wali, misalnya untuk obatnya obat apa gitu kan. Nah, itu. Coba nanti maksud saya gini Bel, kalau seandainya ada pengetahuan Bella ada tentang pupuk-pupuk yang alami seperti itu apa ataupun pembasmi hama, insektisida atau apa yang bisa petani buat secara
mandiri, tidak tergantung dengan tidak harus beli untuk nyemprot itu apa yang pembasmi serangga yang dijual itu. Nah, kalau misalnya Ado, kan Pak kan bukan orang pertanian, coach. Jadi coach nggak tahu. Nah, jadi kalau memang Ado, coba Bella telusuri. Lah tahu belum petani tentang pembuatan eh, pembasmi hama apa ya alami atau apa pembasmi apa itu ya non kimia lah gitu. Nah kalau memang Bella nanti Bella cari referensi waktu Bella kuliah tuh kan. Nah kalau memang ada yang itu bayar saran coach Bella tuh. Baik, Coach. Jadi Bella nanti before afternya enak. Nanti Bella buat tanyakan dengan petani, boleh wawancara atau pensioner. Dia tahu tidak misalnya cara insektisida misalnya membasmi hama ini yang menggunakan apa bahan-bahan yang ada di dekat dia. Nah kalau misalnya dia baru kaki Bella pacak demo. Nah misalnya Pak Petani kita mau kalau misalnya ada hama apa itu misalnya kalau padi itu di sana padi kan Bella ya. Heeh. Iya, Misalnya Pak. ada Padi, Pak. apa hama padi apa Bel contohnya Bel? Contoh Wereng. wereng wereng ya. Wereng ya. Ya, wereng itu bahasa Jawa kan belum wereng. Ya udah Rahmi ya. Reng. Wes urung wereng. Oke. Nah, wereng. Jadi misalnya Bella bikin semacam untuk membasmi hama wereng kalau memang ada. Coba dicari dulu Ado. Kayaknya ada deh. Misalnya apa? Oh, nanti Bella kasih kasih demo ke mereka. Oh, Bapak Ibu, Bapak, bisa di kelompok tani itu, ini saya akan mempraktekkan cara pembuatan untuk membasmi misalnya wereng dengan bahan-bahan yang di sekitar kita, gitu ya. Nanti langsung udah Bella demo. Oh, ini misalnya bahannya ada serai, misalnya ada apa lagi, ada jahe, ada kunyit, ada laos, misalnya kan boleh tambah terasi sedikit, misalnya seperti itu. Masak jadinya ya. Iya, nah gitu. Nanti Bella demokan buatnya. Jadi petani itu tahu. Jadi petani ngomong, oh kalau begitu enak, kita bisa menghemat biaya, nggak harus beli, kita bisa pakai ini. Gitu. Gimana kira-kira? Saran coach. Baik, Coach. Terima kasih atas sarannya, Coach. Jadi ngambil yang itu Jadi ya? Bella nanti demo, Coach ya. Ya, demo. Kayak nyiapin bahan sama alatnya gitu kan, Coach? Iya, yang mudah-mudah kayak misalnya apa? Kayak orang demo masak itu loh. Kan coach ini kan orang Pegagan tau kalian Pegagan. Orang Oganilir, pindang, senang makan pindang. Nah, misalnya cara membuat pindang Pegagan. Kan sekarang demo kan gitu kan. Ini ada serai, ini ada kunyit, ini ikannya, ini caluknya, ini asam jawa, ada nanasnya. Nah, didemokan. Pertama-tama ikan kita bersihkan, kemudian cabai kita giling. Nah, sama macam itulah Bella dengan petani. Jadi kaget sehingga hasilnya dapatlah misalnya insektisida insektisida apa misalnya yang non kimia gitu. Jadi itu gunanya. Jadi petani itu kan bisa mengurangi biaya untuk beli insektisida gitu kan. Itu kita harapkan. Jadi untuk before afternya sama kayak tadi ke petani buatlah semacam kuesioner nanti Bella demo kemudian itu ya. Nah, jadi isunya bisa seperti ini, Bella. Masih rendahnya pemahaman petani tentang pembuatan insektisida buatan atau insektisida non kimia seperti itu. Kalau memang ada, kamu kan lebih tahu, ya. Kalau tidak ada ya cari apa? Pupuk misalnya, pupuk non kimia. Kalau memang bukan, kemudian baru nanti penyebabnya, penyebab utama terpilihnya nanti yang Bella ini misalnya belum dari pihak Bellanya kan, belum optimalnya sosialisasi pembuatan insektisida alami gitu atau yang tidak berbahan kimia sehingga inovasi tadi membuat tadi gagasan kreatifnya melakukan demonstrasi pembuatan insektisida ini. Nah, supaya kelihatan inovasinya, nanti buatkan juga video. Jadi sekalian Bella demo, Bella minta tolong kaunya videokan, videonya diupload. Ya, walaupun petani kadang-kadang ada ngerti juga YouTube kan. Nah, Bapak Ibu nanti kalau saya sudah, misalnya masih ada ini, nanti ada di YouTube. Ini YouTube-nya, ini link YouTube-nya. Saya nanti kan ini YouTube-nya. Nanti silakan ditonton videonya di YouTube.
Itu gimana kira-kira? Gimana kira-kira, Bel? Sanggup? Sanggup, Pak. Sanggup ya? Nih, banyak nih kau dengan banyak saksinya nih. Yudi, Rahmi, Aryan, Dimas Saputra, di Ramadan, Rizka, itu saksi galau kau. Jadi kalau kau udah selesai aktualisasinya tidak sesuai dengan janjimu ya, katamu sanggup. Gitu aja. Mentornya siapa mentornya? Nanti ceritalah dengan mentor ya, ngobrol-ngobrol dengan mentor, ceritakan ini ada masukan dari coach sama itu ya. Nanti kalau seandainya ada mau berubah atau perbaikan dijapri saja coach ya. Anytime, anytime. Yang lain juga ya. Nanti kalau sudah habis ini kan bisa ketemu mentor kan, ngobrol-ngobrol sama mentor kan, bilang kan ini hasil kami coaching dengan coach. Nah, kami dapat ini nih, misalnya Aryan tadi kan saya dapat ini disarankan ini gimana gitu ya. Nanti gitu ya. Nanti dilaporkan dengan coach. Coach misalnya kata mentor ditambah ini coach. Atau coach kata mentor nanti kita rubah ini nih misalnya masyarakatnya atau apa misalnya. Oke? Oke. Oke gitu Bel, ada pertanyaan Bel. Nanti isu yang lain bisa disusun ya. Cukup, Coach. Lanjut Judit. 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 Oke. Udah kelihatan belum, Coach? Belum, Dit. Sebentar lagi, Dit. Judit di seksi apa, Dit? Di keuangan, Coach, sekretariat. Oh, sekretariat di Subak Keuangan ya? Oh, banyak itu isu. Langsung saja, Dit. Kamu rencananya yang mana yang nak kamu lakukan, Dit? Yang pertama nih, Coach, yang arsip keuangan belum tertata dengan rapi isu aktualnya. Terus? Penyebabnya apa? Ngapa sampai belum rapi? Itu Coach tadi ruangannya tuh untuk penyimpanan arsip itu kan udah kepenuhan Coach. Terus juga jadi arsip-arsip itu jadi numpuk sampai tidak beraturan gitu Coach. Jadi pengen buat digitalisasi untuk arsip dokumen keuangannya. Oke. Oh gitu. Oke, jadi ini aja Yudit, isunya belum optimalnya penataan atau tadi ya pengelolaan atau penataan ya pengelolaan arsip keuangan gitu ya, ya kan? Iya Coach. Jadi penyebabnya itu bisa jadi arsip-arsipnya itu masih disimpan berupa fisik, berbentuk fisik, print out gitu ya. Iya Coach. Maka rencana kamu mau mendigitalkan, itulah penyelesaian dengan inovasi ya. Oke, jadi bahasan kamu tentang digitalisasi arsip keuangan gitu aja, ya kan? Iya Coach. Atau gini saja, pengelolaan atau optimalisasi pengelolaan arsip keuangan melalui dengan memanfaatkan teknologi informasi kan, melalui pembuatan atau melalui digitalisasi arsip seperti itu ya. Oke Coach. Nanti bentuknya gimana, nanti mau di scan terus hasil scannya gimana? Pengennya pakai Google Drive atau Google One apa Coach? Itu penyimpanan, itu bukan pengarsipan namanya. Dipakai spreadsheet juga Coach. Pakai spreadsheet Bella ya. Ya, jadi nanti maksudnya gini Judit, kamu buat kode buat apa sehingga nanti di-link-kan setelah kamu scan gitu ya Judit ya. Nanti di-link-kan misalnya Pak atau Ibu Kasubag Keuangan nanya, Judit ini laporan misalnya arsip keuangan kita tentang SPJ bulan kemarin di mana misalnya gitu kan. Nah, Judit, oh Bu ada Bu, Judit tinggal klik nanti muncul gitu. Itu masih gitu kan? Iya Coach. Makanya nanti disusun seperti itu, spreadsheet aja. Itu aja yang simple saja. Ya, spreadsheet saja ya. Oke. Ya, karena coach menyadari juga memahami uang keuangan itu biasanya super sibuk itu. Ya, sudah gawenya Judit ya. Iya Coach. Iya, paling sibuk itu ngitung duitnya kemana ya Judit ya. Uang yang makainya mana gitu ya Judit ya. Iya Coach. Berarti pakai spreadsheet Coach ya? Ya, spreadsheet dokumennya. Jadi misalnya digitalisasi
arsip keuangan melalui pemanfaatan Google Spreadsheet gitu. Ya kan? Ya. Oke, gitu aja. Yang lain tinggal menyesuaikan saja untuk kamu buat saja ya untuk ini. Makasih coach sarannya. Yang penting untuk hari ini kita sudah dapat isu dengan sudah dapat rencana kegiatannya apa, ya dengan penyelesaiannya apa, inovasinya apa. Ya. Oke, coach. Oke. Lanjut, siapa yang belum? Nah, ini ngapo kok Rizka? Henita, coach. Ya, silakan nih, Henita. Baru ini Rizka, kau lah pakai pening-pening pakai minyak kayu putih, baru menentukan isu, kakak. Mana kok kena ini buat kegiatannya kaget. Tambah banyak nih perlu minyak kayu putih, Rizka. Jadi sakit kepala, coach. Nah, itulah mikir itu kan, mikir ya aktualisasi. Bukan coach, karena kebanyakan natap layar itu nah. Jadi sakit yang di sini nih coach. Oh gitu. Jangan ditatap layar tuh. Diplotot. Pakai ini kah? Kayak kacamata. Ada kan kacamata itu kan? Coach, apakah kelihatan? Nah, yang ini yang kelihatan. Ah, coba Henny cerita nih. Berapa isu yang kamu dapat? 3, coach. 3. Dari 3 itu yang mana? Yang sosialisasi SOP mengenai penyelamatan dan evakuasi korban, coach. Ke siapa? Yang nomor 2. Ke siapa? Ke masyarakat, coach. Oh, ke masyarakat. Masyarakat di rencananya sosialisasinya ke mana? Ke masyarakat mana? Kan banyak masyarakat di Moranim tuh. Ke suatu desa ke itu, coach, tapi melalui sosial media. Oh, artinya masyarakat umum kalau melalui sosial media. Artinya bukan kayak siapa tadi Aryan tadi kan dia penyuluhan langsung, dia datang ke lokasi ke TKP. Nah, kalau yang Henny ini tidak ke TKP ya, ke masyarakat bukannya ke masyarakat umum kalau misalnya terjadi bencana begini loh evakuasinya gitu ya. Iya, coach. Nah, kalau yang Aryan tadi kan dia langsung ke TKP kan. Dia langsung ke Pasar Talang Jawo, datangnya dia ke Pasar Talang Jawo itu yang langsung namanya tuh. Ya. Oke. Oke lah. Jadi isunya coba lihat isunya. Isunya mana tadi isunya? Isunya Oh, jangan tentang SOP. Jadi masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang evakuasi korban bencana alam misalnya. Oh, iya. Bencana alam bukan alam Sahril ya. Saya tidak menimbulkan bencana ya. Makanya saya Ariel. Tidak ada bencana Ariel. Tadi apa, coach? Maaf, coach, masih rendahnya masyarakat. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang penyelamatan dan evakuasi korban bencana alam, gitu kan? Iya, Nah, jadi salah penyebab utamanya itu tadi belum optimalnya apa tadi? Iya, coach. Edukasi tentang penyelamatan dan evakuasi korban, gitu kan? Maka gagasan kreatifnya itu melakukan edukasi kepada masyarakat tentang penyelamatan dan evakuasi korban. Inovasinya apa? Melalui pembuatan video. Oke? Ya, coach. Nah, gitu. Betul. Jadi tidak kalau misalnya kita ke masyarakat satu desa, nanti desa yang lain juga tidak kebagian. Kalau mau seluruh desa banyak 30 hari itu kan tidak terkejar waktunya. Gitu kan? Coach, maaf izin nanya, coach. Kalau misalnya sama kayak Kak Eriska tadi, kalau ke anggota Linmas, coach, kan lingkupnya lebih agak kecil. Boleh? Oh, gitu. Ah. Yang Rizka tadi tentang ini kan Rizka ya, apa tadi Rizka? Pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, coach. SOP dari pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan tadi. Oh, ini yang Henita nih, kamu satu seksi dengan Henita, Rizka? Beda. Coach. Kami bidang Binmas, Henita bidang Linmas. Sama Linmas. Jadi kami pembinaan kalau mereka perlindungan masyarakat, coach. Oh, Binmas. Iya. Binmas dan Linmas. Binlin. Oh, Bin. Oh, singkat-singkatan jadi bingung. Oh, yang si Hanif astagfirullah. Yang Henita tadi Linmas, tentang coach. Binmas. Linmas, coach. Oh, Linmas. Yang perlindungan masyarakat.
nanti isi videonya apa nanti, Henita? Tentang tentang SOP penyelamatan bencana tadi, Coach. Misalnya kayak ada bencana Apa banjir contoh itu. isi? Contoh isinya apa contoh? Contoh SOP-nya apa? Isi SOP-nya? Bentar, Tata Coach. cara menyelamatkan itu. Bentar, Coach. Dibuka bentar. Oh, coba boleh. Kayak gini, Coach. Namanya tadi. Mana? Coba, buka lagi, diperbesar lagi. Gini, Coach. Kayak kan dari ini nanti dibuat video dari melaporkan informasi kejadian terus dikasih Oh, gitu. terus menerima ya nanti tapi dibuat dalam bentuk video, Coach. Oh, gitu. Nanti akan ada Ya, talentnya ya, ada talent ya. iya, Pakai Coach. talent ya. Enggak pakai animasi, Coach. Nanti pakai suara dubbing. Oh, kira pakai talent ya. Kau minta tolong Eriska, seolah Eriska petugas nanti. Datang Oh, Aryan yang menjadi petugas. Misalnya Aryan jadi masyarakat misalnya. Eriska jadi petugasnya. Nanti Aryan datang ke situ melaporkan. Oh, bukan seperti itu ya, bukan pakai talent kayak gitu ya. rencananya mau pakai animasi aja, Coach. Oh, pakai animasi. Takut Iya. tidak terbayar ya. Besar honornya satu kalau dia diajak bikin video. Iya. Honornya besar ya Rizka ya, tidak terbayar kagak Henny kagak. Oke, oh, udah enggak apa-apa pakai animasi juga silakan. Iya, Coach. Jatuh lagi sebentar ya. Ya. Oke, jadi yang si Henita pakai video animasi ya. Iya, Coach. Oke. Nah, kalau gitu nanti coba Henny dengan Rizka nanti ngobrol-ngobrol, diskusi ya. Karena oke enggak apa-apa agak mirip. Yang mirip tapi SOP-nya beda ya. Yang dibahas beda, topiknya beda kan? Beda, Iya, Coach. Coach. Ya, Beda. beda. Nah, tapi boleh untuk cara-caranya boleh misalnya Samo ya. Kalau Rizka tadi pakai video juga Rizka ya. Kalau Eriska tadi pakai e-book SOP, Coach. Jadi Nah, ya kan dari sudah beda. dari Canva nanti disosialisasikan, Barcode, di Canva barcode kan? di-PDF-kan, di-link-kan, kemudian di-scan melalui QR, Ah, disosialisasikan kepada teman-teman seperti itu. oke, udah gitu aja Anita. Nanti bisa diskusi dengan Rizka. Apalagi kamu Ya, enak kalau satu coach kan enak kan. Jadi jadi kalau beda coach mungkin ada coach beda stylenya nanti kan, beda gayanya, beda apa kan. Nah, kalau satu coach enggak. Ya. Oke, gitu Makasih, aja Hanita Coach. ya. Nanti silakan ngobrol-ngobrol sama Rizka. Nanti kamu, jadi Rizka juga bisa mendapat masukan dari Henita. Nanti kan Henita bisa kasih masukan. Pokoknya siap. share and care lah ya. Jadi tidak Ya. ada yang lebih, tidak. Pokoknya kita posisinya sama-sama belajar gitu ya. Sama-sama kasih masukan gitu ya. Ya gitu. Oke. Makasih, Coach. Oke, Heni. Terakhir Dimas. Udah ketemu Mas hasil perundunganmu Mas. Kalau belum kau tanya Arayan, di mana tempat ini nyari bertapa, nyari inspirasi. Ada tempat-tempat di situ, tempat keramat-keramat di situ. Arayan tuh galak tuh ke tempat keramat tuh. Coba Mas Kalau tayang lagi Mas. kalau himbauan untuk masyarakat larangan mencabut tanaman di jalur hijau gimana, Coach? Itu ada di mana itu? Di himbauan sekedar himbauan atau di Perda atau di mana? Dasarnya maksudnya, dasarnya apa? Ada di Perda nomor 6 tahun 2019, Coach. Ada tentang itu. Iya, Oke, udah itu aja jadi. Ya. ya, Jadi Coach. sama kalau gitu kamu nanti ya tadi kalau Rizka tadi ya bisa kerjasama dengan Henny ya bisa sama-sama nanti. Nah yang si Dimas ini bisa kerjasama dengan Aryan juga dengan si Vina juga kan. Maksudnya itu bisa diskusi ngobrolnya kan sama kan agak mirip-mirip kan. Kalau Ya, Vina Coach. tentang penertiban parkir biar parkir itu tertib. Kalau Aryan tentang bahu jalan. Nah kalau yang Dimas ya boleh juga ini tidak apa-apa tentang itu termasuk ketertiban bukan? Kalau Iya, Coach. Kalau di Perdanya Perda Ketertiban itu. ya, yang tidak boleh cabut tanamannya. Iya, Oke. Oke. Oh, tidak boleh nyabut. Memang ada taman di Morenim. ada, Coach. Waduh.
Kenapa kemarin coach tidak ke taman ya? Kemarin itu. Di mana tamannya? Di depan Sebanggo itu taman coach, Taman Adipura. Oh, atau ini juga ini apa? Di biasanya kan kalau ada jalur apa namanya itu? Jalur duo jalan tuh kan biasanya tengah-tengah ada tanaman-tanaman Ya, kan? Ya, jadi ya, maksudnya ini Mas, bukan hanya ini, bukan hanya yang ada di taman. Pokoknya tanaman-tanaman hias di kota Marenim itu kan, ya, yang di taman atau yang di biasanya ada kan ada tempat-tempat umum itu kan public public place itu kan biasanya ada ya. ya Mm-mm. coach. Ya atau di jalan gitu kan ada kan di taman. Udah itu aja ya. Jadi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang larangan mencabut tanaman begitu. Yang itu. Jadi ya kalau kalau coach ini enggak mau yang terlalu tinggi-tinggi, muluk-muluk, nanti takutnya enggak selesai. Mending kita yang sederhana seperti itu saja. Ya, kan sederhana itu. Tapi nanti kamu buktikan bahwa dengan yang sederhana seperti itu nanti hasilnya akan luar biasa. Ah, gitu. Ya. Oke, Baik kita coach. jadi Mas. Oke. Ya. Jadi kita sudah dapat, silakan nanti. Jadi yang kita pelajari yang kita dapat hari ini, kalian sudah bisa masuk ke hari tugas hari ke-14 itu, ya kan? Nah, nanti untuk selanjutnya kita akan ketemu lagi di course tanggal berapa itu yang course ke pembimbingan kedua, itu kita belajar tentang yang hubungannya dengan tugas hari ke 15 16 ya. Ada di Google Drive itu ada. Di Google apa di Google Classroom. Ada yang belum masuk Google Classroom ya? Sudah. Yang Google Classroom yang khusus yang saya yang bimbingan Coach Ariel. Yang Google Classroom-nya Sudah, ada. Coach. Ya. Nah, nanti ngumpulkan di situ, ngumpulnya di situ. Ya, di situ. Nah, nanti bisa untuk ke tugas hari ke-15 yaitu 16 keterkaitan kegiatan 15 kegiatan dan tahapan keterkaitan substansi agenda 2 dan 3 dalam kegiatan. Oke, gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Jadi untuk pertemuan lagi, kita akan bertemu lagi di pembimbingan selanjutnya. Coach minta kalian sudah ada kegiatan dan tahapan, kemudian sudah ada kaitan dengan substansi agenda kedua dan ketiga. Ya, oke. Kalau kalian apa? Eh, kalian sudah coach kasih belum metriknya sudah belum? Metrik. Jadi lengkapi metrik ini untuk ini metrik yang bagian 3 kan ada bagian kan itu kan ada 3 bagian kita kan bagian 1, bagian 2 dan bagian 3 kan tentang bagian 2 analisa yang hasil sebenarnya kalian tuh analisa dulu baru hari ini kita ketemu membahas itu tapi enggak apa-apa lah yang penting ada analisanya nanti ya oke enggak apa-apa oke jadi untuk yang ini untuk pertemuan selanjutnya kita bahas yang tugas yang ketiga yaitu bagian ketiga yaitu tentang kegiatan ya belum coach kasih ya ininya tuh matriknya ya Belum, Coach. Belum, Coach. belum ya Belum. oke sebentar coba aku sambil coach cari silakan sementara coach cari ini ada yang mau bertanya silakan cari filenya dulu. Coach, tadi teman tadi nanya, Coach, kalau untuk ngelihat hasil rekaman Zoom tadi, Coach, di mana, Coach ya? Oh gitu ya. Oh belum ya. Oh di YouTube biasanya. Yang kegiatan Oh, coaching kita kemana ada? Nanti saya kasih itunya linknya. oke. Siap, Ya. Coach. Makasih, Coach. Saya takut kalau saya kasih link nanti kamu comment, like, and subscribe. Dapat dolar nanti, Coach. Ah gitu. Bisa dimonetisasi ya Yan ya. Iya. Nah, coach itu niatnya kemarin tuh bikin-bikin tuh pengarsipkan saja supaya kalau ada peserta mau menonton ulang itu kegiatan kita yang coaching agenda kemarin ada itu. Sudah coach upload. Mana ya? Hmm, 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 mana?
laporan bagian depan, laporan minggu. Bentar ya, sambil coach coba cari itu dulu ya, cari. Oke, yang ini. Jadi nanti yang bagian 3 itu dibuat dalam tabel seperti ini. Nah, ini ada tabel kan? Kelihatan nggak tabelnya? Ada 7 kolom. Hmm. Nah, ini. Kelihatan ya ada 7 kolom ya. Nah, jadi ini nomor kegiatan, tahapan kegiatan, output hasil, keterkaitan sosial mata pelatihan, kontribusi visi misi, dan penguatan nilai organisasi. Nah, yang ini ya. Makanya kamu kan sudah dapat nih, misalnya Aryan tadi rencananya mau melakukan ke pembinaan langsung, edukasi langsung misalnya. Maka ada beberapa kegiatan. Kegiatan ini saya minta itu jangan kurang dari 4 kegiatan. Ya, dari 4 kegiatan, di mana diawali dengan kegiatan persiapan atau perencanaan, kemudian diakhiri dengan kegiatan evaluasi. Ya, oke. Jadi tahapannya masing-masing dari kegiatan. Misalnya gini, kegiatan 1 persiapan pelaksanaan aktualisasi, misalnya gitu ya. Yang 1 tahapannya 1 menemui mentor, seperti itu kan, menghadap mentor, membicarakan tentang kan rencana pelaksanaan aktualisasi. Yang kedua apa misalnya, yang Dimas tadi misalnya, yang kedua apa misalnya menyusun draft format ini misalnya, format penginputan data misalnya. Ya, dibuat seperti itu, ya. Oke, dibuat seperti itu ininya itu. Apanya itu? eh Laporannya itu. Apa ininya itu, isinya itu. Jadi misalnya gini, kegiatannya yang Aryan misalnya, kegiatan 1 dia persiapan, kegiatan kedua misalnya Aryan akan membuat medianya dulu kan, membuat rancangan spanduknya gimana bentuknya, bannernya gimana bentuknya, video itu gimana nanti isinya gitu. Itu pembuatan kan. Kemudian yang ketiga baru misalnya apalagi pelaksanaan misalnya. Nah, ketika kamu melaksanakan eh, ke penyuluhan atau melakukan edukasi, kamu tidak semata langsung ke sana kan, pasti ada kegiatan lagi. Nah, itu yang kamu masukkan, ya. Oke. Oke ya. Nanti baru masing-masing kegiatan ada tahapannya. Izin Coach nanya Coach, Ya, silakan. yang poin kelima itu Coach, keterkaitan substansi mata pelatihan. Berarti sesuai dengan mata pelatihan yang mana tuh Coach? Sebentar ya. Bentar, Iya bentar ya. Coach. Iya Coach.
Oke, kita lanjutkan. Yang ini, keterkaitan pelatihan ini, nanti kamu buat gini, agenda 2. Sini ya. Nanti di anak judul ini, inilah penerapan dari nilai-nilai itu. Agenda 2. Oh, misalnya di kegiatan 1 saya ada nilai berorientasi pelayanan. Nah, itu kamu gambarkan. Misalnya gini, saya kasih contoh yang sederhana saja. Misalnya gini, di kegiatan kamu ada persiapan. Salah satu tahapannya adalah menghadap mentor. Maka keterkaitannya gini, kamu buat agenda 2, misalnya A1 agenda 2 A berorientasi pelayanan. Nah, kamu ceritakan ya, ketika saya menghadapi mentor, saya melakukannya dengan ramah, senyum, sopan santun, ya. Kemudian saya misalnya mencatat arahan yang diberikan oleh mentor dan seterusnya. Kemudian di bawahnya membuat hal ini merupakan perwujudan dari nilai apa tadi? Nilai berorientasi pelayanan. Nah, apa tadi? Bekerja sesuai ramah, ramah, solutif dan dapat diandalkan. Itu contoh-contoh penulisannya. Ya, oke. Misalnya si Aryan, Aryan ada kegiatan pembuatan pembuatan membuat media, ya media. Oh, di situ menurut Aryan ada nilai adaptif di situ. Maka jelaskan nilai ada betul adaptif gitu. Baru dijelaskan. Ketika saya membuat media, saya menyelusuri melalui browsing, kemudian kan. Nah, oke, baru hal ini merupakan perwujudan dari nilai adaptif, cepat menyesuaikan dengan kemajuan zaman, atau dengan kemajuan dengan perubahan. Seperti itu ceritanya. Ya. Oke, dan untuk tapi nanti tertulis juga walaupun saya kasih tahu. Dan untuk keterkaitan dengan substansi mata pelatihan untuk yang agenda 2 berakhlak itu minimal 5. Kalau bisa 7-7-nya 7-7-nya. Jadi dalam satu kegiatan makanya ada tahapan-tahapan ini biar banyak ini. Jadi kegiatannya satu persiapan. Persiapan itu kan bukan hanya berorientasi pelayanan. Mungkin ada juga nilai yang lain menurut kamu, ada nilai akuntabel apa, gambarkan. Oh, ada nilai harmonis apa gitu. Ya. Oke? Atau tadi misalnya si Bella tadi melakukan penyuluhan tentang pembuatan insektisida alami misalnya. Nah, boleh tambah itu misalnya ada kolaboratif misalnya. Jadi keterangannya ketika melakukan penyuluhan, saya bekerja sama dengan penyuluh senior, kemudian ada beberapa rekan dari ini, itu seperti itu. Ya, oke, kan sudah belajar nilai-nilai kan? Ada lagi pertanyaan. Nah, kalau untuk agenda ketiga, 1 saja boleh, 2 juga tidak apa-apa. Nanti kan agenda ketiga, misalnya gini, agenda ketiga itu ketika lakukan persiapan berhubungan dengan manajemen ASN. Nah, di mana letak hubungannya? Secara global saja, secara umum. Ya. Atau smart ASN, atau yang tadi, yang si Aryan tadi, ketika misalnya memanfaatkan informasi itu smart ASN kan? Nah, maka misalnya dalam penyelusuran atau pembuatan rancangan dan pencarian referensi untuk bahan pembuatan rancangan media penyuluhan, gitu ya, saya misalnya memanfaatkan keterampilan digital saya selaku seorang ASN. Hal ini berkaitan dengan substansi mata pelatihan manajemen smart ASN di agenda ketiga. Nah, itu isinya, ya. Oke, sampai di situ dulu. Nanti yang kontribusi nanti bingung pula kamu. Kasihan Rizka. Nanti habis nanti minyak kayu putih di apotek dibodong Rizka gara-gara diminta ngisi ini, ngisi tabel ini. Ini dari Rizka. Panas ini coach. Oke, silakan ada lagi. Baik, kalau tidak ada, demikian pembelajaran kita untuk pembimbingan rancangan organisasi pertama. Kita masih ketemu lagi sebanyak 3 kali sinkronus lagi, pembimbingan RA2, 3, dan terakhir nanti evaluasi atau seminar rancangan aktualisasi. Ya. Tapi
saya selalu saya tekankan bahwa saya punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk membersamai kalian di aktualisasi ini. Jadi silakan anytime, silakan kontak saja atau hubungi saja saya selaku coach ya. Oke, tapi kalau seandainya slow respon, tolong jangan marah, HP-nya jangan dibanting ya. Ya, jangan banting-banting pintu, sabar saja, insya Allah nanti akan direspon sama coach ya. Masalah waktunya saja, mungkin ada yang pas respon atau kadang slow respon, ya harap dimaklumi ya. Ya, oke, kasihan HP-nya kalau dibanting, HP-nya tidak tahu apa-apa, coach lambat balas dibanting nanti ya. Demikian pembelajaran kita hari ini di pembimbingan RA1, semuanya sudah dapat isu yang akan diangkat, sudah dapat gagasan kreatif, tinggal kalian meneruskan ke kegiatan dan tahapannya ya. Tapi untuk tugas-tugas itu tetap dikerjakan. Demikian pembimbing kita hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Wiwit selaku pengamat kelas. Pembelajaran hari ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Oke, sama-sama. Tetap semangat ya. Izin live ya.